Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ya, alhamdulillah kalian sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk ketua kelas dimohon memimpin doa. Amin. Sebelumnya ibu akan mengabsen kalian. Apa pagi hari ini ada yang nggak berangkat? Oh, alhamdulillah berangkat semua ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, ibu akan memberikan satu kuis untuk meningkatkan rasa cinta, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme ya. Untuk yang bisa menjawab, angkat tangan. Kuisnya, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Oh ya, Basula. Oh ya benar, Wers Supratman ya. Oke, ibu sekarang akan tanya, apa kalian bagaimana, atau kalian tahu nggak bagaimana itu Islam datang ke Indonesia? Apa tiba-tiba langsung datang kayak jatuh, apa gimana gitu? Ada yang tahu? Ya, Islam datang ke Indonesia itu melalui berbagai strategi dan cara. Ya, untuk pembelajaran kali ini yaitu bagaimana penyebaran Islam di Indonesia. Yaitu setidaknya ada 4 teori dari India, Arab, Cina, Persia, itu dan sebagainya. Kemudian ada berbagai strategi yang digunakan, sebagai contoh perdagangan, perkawinan, politik, dan ada banyak lagi, nanti kita bisa bahas di selanjutnya. Oke. Sebelum kita mempelajari penyebaran Islam di Indonesia, itu pasti memiliki rasa semangat yang tinggi. Kayak kalian pas datang ke sekolah pasti punya semangat, punya cita-cita itu untuk mewujudkan apa yang kalian cita-citakan. Dengan semangat belajar, dengan mempunyai rasa cinta tanah air, agar kita bisa berguna untuk negara kita. Oke, selanjutnya ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui studi pustaka diharapkan kalian dapat menjelaskan kondisi sebelum Islam masuk ke Indonesia. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan membaca diharapkan kalian dapat menjelaskan masuknya Islam ke Indonesia. Menjelaskan masuknya berarti kalian itu diharapkan bisa bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Yang ketiga, melalui kegiatan ceramah diharapkan kalian dapat menyebutkan strategi dakwah yang digunakan pada masa itu, pada proses masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan tanya jawab diharapkan kalian dapat menganalisis hikmah dari proses pembelajaran pada kali. Oke, untuk selanjutnya ibu akan menampilkan video, kemudian kalian menonton video tersebut. Setelah menonton, kalian mengajukan pertanyaan mengenai materi pada kali ini. Untuk videonya silakan ditonton. Yo guys, jumpa lagi di Historik Indonesia. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah munculnya agama Islam. Bagi yang belum menonton, silakan cek link yang ada di kanan atas video ya. Pada video kali ini kita bakalan membahas tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Seperti kita tahu,
agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 87%. Lalu bagaimanakah proses masuknya agama Islam ke Indonesia? Mari kita bahas guys. Untuk mengulik proses masuknya agama Islam, kita perlu membedah teori terkait masuknya agama Islam ke Indonesia guys. Teori tersebut yaitu teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Gujarat. Teori ini didukung oleh Snook Horgrove, Willem Sotherham, Bernard Fleck, dan J. Pitt Nepel. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13, dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat. Gujarat itu wilayah India ya guys. Lalu apa sih yang menjadi dasar dari teori ini? Ada dua bukti yang mendukung teori ini guys. Pertama, batu nisan Sultan Malik al-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang meninggal tahun 1297. Batu nisan Sultan bercorak Gujarat, India. Hal ini diyakini oleh para sejarawan sebagai bukti kuat bahwa pengaruh Gujarat telah ada di Aceh. Bukti kedua yaitu tulisan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, Italia yang menyatakan pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduknya beragama Islam. Marco Polo juga menyebutkan peran dari pedagang-pedagang India yang aktif dalam penyebaran agama Islam. Teori Mekah. Teori ini didukung oleh Buya Hamka dan J. Van Leer. Menurut teori Mekah, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Dasar teori ini adalah adanya pemukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Para pedagang Arab tersebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal sehingga agama Islam semakin menyebar di Nusantara. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Menyanggah teori Gujarat, menurut teori Mekah, Sultan-Sultan Pasai menggunakan gelar Al-Malik, gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu. Selain itu, teori ini meyakini Islam yang berkembang di Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, mazhab besar di Mesir dan Mekah pada masa itu. Sedangkan daerah Gujarat menganut mazhab Hanafi. Kalau kalian belum tahu apa itu mazhab dalam Islam yaitu pandangan tentang hukum yang berlaku. Misalnya tata cara sholat, hukum memakai cadar, dan lain-lainnya. Dalam Islam ada 4 mazhab utama, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hussein Jaidiningrat dan Umar Amir Hussein ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Kalangan ahli sejarah sering menyebutkan Kepulauan Nusantara sebagai bagian dari wilayah operasi dakwah dan wilayah dagang kerajaan Persia di masa lalu. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara tabut atau tabui. Upacara tabut diperingati setiap tanggal 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat untuk wafatnya Hasan bin Ali dan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Perayaan ini disebut juga dengan perayaan Asyura. Perayaan Asyura ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Tradisi dan lambang-lambang yang ditampilkan dalam upacara tabut memiliki kesamaan dengan tradisi di Persia. Selain itu, kesamaan tradisi Persia juga dapat kita lihat pada perayaan Maulid Nabi atau Maudul Lompoa di Cikoang, Takalar, Sulawesi Selatan. Oke guys, demikianlah pembahasan mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah wawasanmu ya. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak. Oke, sekalian sudah menonton videonya. Selanjutnya untuk mengajukan pertanyaan ya, apa yang kalian dapatkan dari setelah menonton video tadi. Oke, ya Mbak Nisa, pertanyaannya apa yang dapat kita ambil dari proses penyebaran Islam di Indonesia? Oke, apa ada yang mau bertanya lagi? Oke, nanti pertanyaan Mbak Nisa dapat menjadi bahan diskusi kalian ya. Untuk selanjutnya, Ibu minta kalian
bacaan yang telah ibu berikan untuk mencari informasi mengenai proses masuknya Islam di Indonesia. Sambil kalian baca, ibu akan menjelaskan sedikit materi pada pembelajaran kali ini ya. Oke. Proses masuknya Islam di Indonesia. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, itu dilihat dari kacamata sosial, masyarakat sudah tertata dengan baik dan rapi. Sebagai contoh, rasa hormatnya masyarakat kepada raja. Pada saat itu kan sudah ada sistem kayak kerajaan, itu sudah ada. Itu dilihat dari kacamata sosial, dilihat dari itu sudah tertatanya kesopanan, kayak yang muda ke yang lebih tua itu harus gimana gitu. Kemudian dilihat dari kacamata pendidikan, sudah kita lihat di situ sudah terdapat proses belajar kecil kayak dalam lingkup kecil sudah. Jadi pada masa itu diutamakan itu yang lebih kelihatan itu pada pendidikan karakter, bagaimana unggah-ungguhnya, bagaimana sopan santunnya, kayak gitu. Kemudian dilihat dari kacamata budaya, pada sebelum masuknya Islam ke Indonesia itu udah ada alat musik, contohnya gamelan, gong, dan bonang dan sebagainya. Kemudian sebelum kedatangan Islam pada abad ke-15 dan 16, di wilayah Nusantara terjadi perubahan sosial yang sangat luar biasa. Perubahan itu terjadi setelah persebaran agama Islam di Indonesia beserta sistem politik yang ditandai dengan adanya perubahan keyakinan agama dari masa Hindu-Buddha ke masa perkembangan ajaran Islam. Kemudian adapun teori islamisasi awal masuk Islam ke Indonesia ya, yang pertama teori India yang dikemukakan oleh Pijnapel, Marquette, dan Fatimi, dan seorang orientasi Belanda yang bernama Snodgrass. Kemudian pada teori ini Pijnapel berpendapat bahwa meskipun Islam di Nusantara dianggap sebagai hasil kegiatan orang Arab, tapi tetap proses itu berawal dari India. Kemudian beliau berpendapat bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia itu tidak langsung dari Arab, melainkan dari India, terutama pada pesisir laut, pesisir barat, dan Gujarat, Malabar. Kemudian yang kedua yaitu teori Arab yang dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Ia berpandangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan barat timur sejak abad awal Hijriah. Kemudian Islam datang ke Indonesia secara langsung dari Arab, tidak melalui perantara lain. Jadi teori ini berpendapat bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia itu tidak melalui perantara apapun, perantara lain atau melalui negara lain, yaitu langsung dari Arab. Kemudian teori Persia yang melopori tersebut yaitu sejarawan Husain Jajaningrat. Beliau adalah orang yang mengemukakan teori ini. Teori ini lebih menitik beratkan tinjaunya pada aspek persamaan kebudayaannya yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia Persia. Kemudian teori Cina berasal dari para perantau Cina. Jadi teori ini berpendapat bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia itu berasal dari masyarakat
atau masyarakat yang berada di sini atau berasal dari para perantau Cina. Kemudian berhubungan dengan mereka berpendapat bahwa orang Cina itu sudah berhubungan sejak lama dengan masyarakat Indonesia sebelum Islam dikenal di Indonesia. Teori tersebut berpendapat bahwa seperti itu. Kemudian sebenarnya pada dasarnya tidak ada yang salah ataupun benar. Semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada kebenaran yang mutlak dari teori-teori tersebut. Namun yang sangat penting bahwa Islam tersebar di negeri Indonesia tidak dengan jalan yang kekerasan atau melainkan dengan cara dakwah dengan hikmah, nasihat yang baik. Selanjutnya, untuk strategi untuk penyebaran Islam di Indonesia itu ada strategi. Strategi yang pertama yaitu melalui perdagangan. Jadi pada saat itu bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Mereka melakukan perdagangan di Indonesia dan menjalin hubungan dengan dagang antara masyarakat Indonesia. Penyebaran agama melalui proses ini akan lebih mudah dilakukan karena ketika perdagangan yaitu misal kayak di pasar itu interaksi orang ke orang, pribadi ke pribadi, jadi lebih mudah masyarakat lebih mudah itu untuk melakukan penyebaran Islam. Jadi kayak misal di pasar kayak ayo masuk Islam, ayo kayak gini itu pasti akan lebih mudah karena ada interaksi langsung dari orang ke orang. Kemudian yang kedua yaitu perkawinan. Untuk dalam proses perkawinan, pihak pribumi harus mengucapkan kalimat syahadat sehingga perkawinan ini menjadi media yang efektif dalam penyebaran agama Islam. Jadi bisa dikatakan perkawinan itu adalah strategi masuknya Islam ke Indonesia. Itu saat prosesi perkawinan diwajibkan itu membaca kalimat syahadat. Jadi dari satu tempat ke tempat lain, tempat itu jadi lama-lama akan tersebar. Selanjutnya proses strategi yang selanjutnya itu melalui politik. Dalam strategi ini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintah. Setelah penguasa atau pemerintah atau rajanya masuk Islam, hampir pasti itu rakyatnya ikut. Jadi sebagai contoh kayak misal sekarang presidennya Pak Jokowi, misal Pak Jokowi punya keputusan atau apa itu pasti masyarakatnya mengikuti. Jadi pada saat itu dilakukan dengan politik. Pada penguasa dan pemerintah itu berkesinambungan. Pada penguasa yang berada di pemerintah itu memiliki keputusan atau apa, misal ayo melakukan ayo masuk Islam atau apa penyebaran Islam gitu, pasti masyarakatnya mengikuti. Gak mungkin misal pemimpinnya ke jalan yang ini terus masyarakatnya ke jalan yang ini, gak mungkin. Pasti masyarakatnya itu mengikuti pemimpinnya. Itu bisa dijadikan strategi untuk masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian strategi selanjutnya yaitu pendidikan. Di strategi ini dicontohkan dengan adanya pondok pesantren. Pondok pesantren itu tidak hanya mempelajari tentang agama, namun juga keterampilan hidup yang lain. Jadi pesantren ini menjadi media yang efektif untuk proses penyebaran Islam ke Indonesia. Dari proses ngajinya, dari pendidikannya, itu dari kehidupan pesantren sudah mengajarkan pada proses masuknya Islam ke Indonesia. Selain Islam juga misal pendidikan karakter, pendidikan dari kehidupan sehari-hari di pesantren itu basisnya adalah Islam.
Selain itu juga menjadi tempat menempa ilmu untuk para calon juru dakwah agama Islam. Kemudian strategi yang kelima yaitu kesenian. Pada strategi ini dengan melakukan pertunjukan seni gamelan dan wayang. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa kesenian wayang dan gamelan itu digunakan para wali songo untuk mengembangkan ajaran Islam. Jadi dikatakan adanya strategi kesenian pada masa itu, Wali Songo menggunakan peran wayang untuk melakukan penyebaran Islam. Pertunjukan wayang itu dengan temanya atau dengan ceritanya itu tentang bagaimana misal agama Islam gimana baiknya kayak gitu. Jadi proses pada kesenian ini yang sudah kita ketahui dan sering kita ketahui bahwa Wali Songo itu ada tokoh Wali Songo melakukan pertunjukan wayang untuk menarik para masyarakat untuk mencari misalnya gaya Hindu Buddha kemudian pindah ke Islam. Itu contoh yang digunakan Wali Songo untuk melakukan penyebaran. Kemudian yang terakhir yaitu tasawuf. Pada strategi ini seorang sufi biasa dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Jadi seorang sufi itu paham bagaimana masyarakat pribumi tersebut itu paham cara hidupnya, kemudian misal pekerjaannya kayak pada masa itu kan banyak kan kayak petani ya bertani di sawah atau dengan berdagang. Mereka yang sudah bisa bertani kemudian hasil dari pribumi tersebut kemudian dipasarkan dengan perdagangan itu. Jadi sufi itu bisa menyesuaikan dirinya mengikuti cara hidup pada masyarakat tersebut. Jadi masyarakat tersebut akan simpati kayak pasti kan ketika masyarakat yang memiliki kesederhanaan yang tinggi, mereka kedatangan tokoh atau orang yang juga memiliki kesederhanaan yang tinggi, itu akan chemistry-nya itu akan lebih dapat beda dengan misal masyarakat yang sederhana kedatangan orang yang hedon atau itu kan gimana, itu pasti akan tidak satu pemikiran atau satu tujuan. Kemudian adapun hikmah dari pembelajaran kali ini yaitu penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, bahwa proses penyebaran Islam di Indonesia itu menggunakan cara yang ramah, baik, tidak dengan kekerasan atau pemaksaan. Kemudian yang kedua, meneladani kesuksesan para ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Selanjutnya, kita sebagai penerus bangsa itu harus berperilaku yang memiliki uswah hasanah. Kemudian pada pembelajaran ini mengajarkan kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dan negara. Yang terakhir, bahwa perjalanan sejarah perlu kita jadikan sebagai pemikiran dan peneladanan, terutama dalam hal perjuangan para ulama. Jadi bagaimana dari pembelajaran kali ini kita diajarkan bagaimana cara hidup bagaimana cara hidup menyesuaikan hidup dengan mereka
yang sebelumnya kita belum kenal, atau kita ingin mengajak mereka ya dengan untuk ke suatu hal, itu tidak dengan pemaksaan atau kekerasan, yaitu dengan kelembutan, dengan mengajak yang baik, dengan cara yang ramah. Untuk materi pada pembelajaran kali ini mungkin itu singkatnya. Kemudian selanjutnya ibu minta kalian nanti mencari siapa dari tokoh-tokoh pelopor, misalnya kayak teori India, Arab, itu siapa tokohnya. Kemudian ibu minta kalian cari bukti masuknya Islam ke Indonesia. Setelah kalian diskusi, ibu minta untuk kalian presentasikan hasil diskusi pada pembelajaran hari ini ya. Oh, sudah selesai diskusinya? Udah, oke. Selanjutnya dari kelompok 1, apa yang kelompok 1 dapatkan dari pembelajaran kali ini, atau informasi apa yang kelompok 1 dapatkan dari pembelajaran ini. Nanti selanjutnya ya kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti kemudian pertanyaannya Mbak Nisa tadi sudah terjawab belum ya? Apa yang kita dapatkan dari materi proses masuknya Islam ke Indonesia? Oh, sudah ya, tadi ibu sudah sedikit ibu jelaskan bahwa kita harus meneladani para ulama dalam dakwah penyebaran Islam tidak dengan kekerasan, atau dengan kita harus memiliki semangat yang tinggi untuk negara kita, dan tetap tidak ada rasa putus asa. Kita harus berusaha mencari bagaimana cara untuk mewujudkan apa yang telah kita inginkan atau kita harapkan. Ya, untuk kelompok 2 bagaimana? Oke. Selanjutnya kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya, baik. Terima kasih untuk 3 kelompok. Selanjutnya nanti Ibu akan memberikan lembar penilaian. Kemudian kalian kerjakan, dikumpulkan pertemuan minggu depan, nggak apa-apa. Nah, Ibu bagikan lembar soalnya ya. Ya, sama-sama. Ibu tunggu jawabannya besok di pertemuan minggu depan ya. Selanjutnya Ibu akan menyimpulkan dari proses pembelajaran kali ini. Yang pertama, bahwa sebelum Islam masuk ke Indonesia itu sudah dari pendidikan sudah tertata ya. Dari contoh kecilnya pada saat itu yang sangat menonjol itu pada pendidikan karakternya. Bagaimana cara mendidik anak agar tahu sopan santun, unggah ungguh, gimana yang lebih muda ke yang lebih tua itu harus gimana. Kemudian ada 4 teori tadi ya. Dalam teori itu tidak ada yang menekankan mana yang teori yang benar dan mana yang salah. Semua pasti memiliki kelemahan dan kekurangan. Dan strategi masuknya Islam ke Indonesia ada perdagangan, kemudian perkawinan, kemudian politik, kemudian budaya, kemudian ada tasawuf,
Selanjutnya, hikmah dari mempelajari materi kali ini, kita harus memiliki rasa semangat yang tinggi, tidak mudah menyerah, dan tidak ada yang namanya kekerasan atau pemaksaan. Jadi kita damai dengan kelembutan, dengan cara yang baik. Kemudian mungkin untuk kesimpulan dari ibu itu, untuk materi selanjutnya yaitu peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam. Jadi berkesinambungan tadi ya, pada strategi yang kesenian itu disebutkan Wali Songo itu menggunakan pertunjukan wayang untuk proses penyebaran masuknya Islam ke Indonesia. Jadi berkesinambungan. Materi minggu depan itu peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Kemudian Ibu ada sedikit pesan untuk kalian generasi muda, pastinya generasi penerus bangsa, itu harus memiliki jiwa kayak kelembutan, karakter yang baik, kemudian tidak adanya kekerasan atau pemaksaan dalam suatu hal apapun, dari kehidupan sehari-hari, dari bermasyarakat, dari pendidikan dan sebagainya. Kemudian ketika kalian memiliki cita-cita atau tujuan, jangan mudah menyerah, putus asa. Kalian punya jalan, banyak cara yang baik untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan atau tujuan kalian. Oke, untuk mungkin pembelajaran pada kali ini cukup sekian, dan jangan lupa tugas yang sudah Ibu berikan tadi ya. Besok mengumpulkan jawabannya langsung di situ aja, kalau nggak muat bisa di belakangnya. Dikumpulin minggu depan. Untuk pembelajaran kali ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.